Halo, shalom. Halo. Nama saya Jensen. Saya ahlinya guru. Dan saya pernah juga ini sekolah Yang mana ya? ya di luar negeri juga. Tapi ya sebelum sekolah itu saya juga ini kayak belum kenal Tuhan kan awalnya kan. Dan pas sekolah di luar negeri baru kenal Tuhan. Pas saya sebelum ke luar negeri itu saya itu bandel main apa kayak anak di kampung gitu kan. Kalajengking juga saya pelihara tuh, saya bawa-bawa juga itu kan kayak mainan jadi ya tadinya. Ular juga saya kejar ya, bukannya ular yang ngejar saya, tapi saya kejar ularnya lari kabur. Ular kobra juga itu saya juga kejar, padahal masih SD gitu kan, masih anak-anak gitu. Nah, terus bandel lah di sekolah juga bandel sekali gitu kan. Enggak, Iya. pakai sekali. Terus pas saya mungkin dipikir kayak bisa bahasa lain kan, bisa bahasa Mandarin. Jadi sekolah ke Singapura cocok kata ibu saya kan, mama saya bilang ya udah kamu sekolah aja ke luar negeri kan. Itu saya masih nggak tahu, saya dijebak sebenarnya, bukan mau ke sana. Saya awalnya pikirnya main-main gitu kan, bukannya sekolah kan, mau jalan-jalan. Ternyata beneran suruh saya di situ tinggal sendirian. Baru tamat SD udah merantau ke luar negeri, udah ke negeri orang. Jadi saya udah ini kayak nangis gitu kan. Udah aduh ini bener-bener kayak ditinggalin orang tua gitu kan. Pulangnya juga saya pingin rindu sama Tuhan kan, rindu sama ini juga kayak pas ditinggal sendiri itu bagaimana tuh rasanya kan, minta tolong sama Tuhan gitulah kan, kenapa saya ditinggalkan gitu kan. Terus di sana saya diajak sama teman singkat cerita ke gereja gitu kan. Nah saya pergi ke gereja, awalnya sih saya nggak tahu, saya nggak kenal Tuhan kan, awalnya saya nggak tahu Tuhan itu bagaimana, tapi saya yakin bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan ya kan. Tapi saya awalnya kan Buddha agamanya kan, agama Buddha. Karena orang sana juga kakek nenek saya juga agama Buddha. Terus saya dibawa ke gereja setelah beberapa tahun kemudian lagi saya bertumbuh, baru saya diajak ke persekutuan doa gitu ya, di komsel gitu. Baru di situ ada kayak pelepasan gitu kan, usir-usir roh jahat gitu. Nah, baru di situ saya lihat teman-teman saya yang kayak seperti kesurupan gitu kan, teriak-teriak gitu. Saya heran itu kenapa gitu kan, katanya ada setan, ada apa gitu di dalam dirinya. Nah itu saya kaget itu kan. Nah, di situ baru saya makin kenal Tuhan gitu. Karena sudah bertahun-tahun baru kenal Ini buat Tuhan. foto. Nah, terus pas saya di situ saya diubah gitu loh. Jadi kayak apa ya, kayak tadinya kan saya kan bandel, terus kayak suka hal-hal duniawi gitu kan. Jadi udah takut gitulah kalau hal yang najis itu, jorok itu takut, bahkan kayak lihat yang kayak biawak gitu kan, itu jadi takut saya, bingung saya. Terus saya pas banyak juga sih tantangan, cobaan gitu kan, biasanya iblis itu menggoda ataupun memberikan ujian gitu kan. Bukan Tuhan yang memberikan ujian, tapi iblis atau setan. Tuhan izinkan aja. Tapi aku percaya Tuhan pasti bukakan jalan. Tuhan pasti berikan saya jalan keluarnya gitu. Selalu ada jalan. Bahkan saya sempat
ditodong beberapa kali sama kayak ada preman. Saya pernah mau ditusuk gitulah ya kan, mau disuntikkan gitu, saya kabur gitu. Saya larinya kencang. Kijang dong. Ular aja tak kalah ya kan. Saya kejar kan, kencang, dia nggak bisa kejar saya. Terus saya ini lagi kan, pas saya bekerja di di Morowali kan, di Sulawesi. Nah di situ tantangannya lebih berat lagi. Saya singkat cerita, kerjaannya itu di pertambangan nikel. Tapi ada juga yang mau tikam saya gitu, karena hal sepele. Ngerekamnya Kayak gimana? ada semut masuk ke dalam kamar gitu kan, gara-gara ada manis di dalam tas saya bawa ke dalam kamar. Jadi dia marah sama saya gitu kan, dia bilang, Jason, siapa itu yang bawa itu ada manis dulu di dalam tas kamu itu. Nah, aku pas sudah malam gitu kan, udah mau tidur di dalam kamar, dia masih teriak-teriak gitu kan, pulang-pulang dari kerja kan. Terus saya bilang, saya nggak tahu, itu tuh banyak semut tadi di lantai, udah saya sapu-sapu. Ada teman saya nggak kasih tahu juga kan bahwa ada semut juga, maksudnya kan kasih tahu lah kayak gitu kan, ada 3 orang di dalam satu kamar. Nah, dan orang ini itu dia memang pernah narkoba, dia pernah ini juga kan, pernah minum gitu, minuman keras. Nah, dia bawa badik tuh, bawa parang tuh kan di punggungnya, kalau keluar dia baru pulang gitu kan. Dia bilang, ya nanti saya lihat, tuh bilang gitu kan. Apa? Kamu nggak tahu siapa aku kah? Gitu kan, singkat cerita. Mau apa kau gitu kan, langsung mau di ini kan. Terus aku ambil HP saya, itu ada ini, maksudnya ini orang kenapa gitu. Saya dari kecil memang sering ditodong, jadi beberapa kali ditodong, jadi udah kuat mental lah ya kan, udah di atas rata-rata. Jadi dia pikirnya saya takut ya kan. Terus saya bawa handphone, saya mau rekam. Terus ada ini, maksudnya ada orang tetangga lewat gitu kan, ada apa gitu. Itu saya yakin tuh Tuhan kirim orangnya juga untuk cek di kamar, ada apa tuh, teriak-teriak gitu kan. Jadi dia kabur, saya pas mau rekam kan, coba sekali lagi, aku bilang, ulangi lagi kayak tadi. Gak mau, dia kabur. Kau susah dibilangin katanya. Habis itu, tapi yang anehnya itu, biasanya kalau orang biasa kan udah nggak mau tinggal di kamar itu ya kan. Aku masih tinggal di dalam kamar itu sama pembunuh itu, sama orang narkoba itu. Coba rasakan tuh bagaimana kalau misalnya orang yang sudah pernah diancam gitu kan, malam-malam kalau dia ini minum kan, nah perasaannya kan pasti nggak enak. Wah, itu aku berdoa terus tuh di dalam, saya tutup tirai kan, ada tirai itu di dalam semacam kasur yang double bed itu kan. Nah, jadi saya tutup kain kayak tirai gitu kan, saya tutup jadi nggak kelihatan saya lagi tidur. Nah, itu meresahkan juga itu hidupnya. Tiap malam itu kalau dia pulang meresahkan, ini ada orang ini lagi, ada orang ini lagi. Makanya aku nggak betah, Bu. Kedua, terus saya pergi ke kerja itu kan, ke lapangan. Wah, itu berat lagi. Perjalanan itu, sepanjang jalan itu kan batu kan, batu bara, ada batu yang kayak slag itu kan, yang licin. Wah, itu juga tantangan berat tuh. Itu di sana itu setiap hari pasti ada yang meninggal, ada kecelakaan di situ. Jadi udah bukan berita biasa lagi, udah makanan sehari-hari. Sampai aku juga pernah jatuh di situ. Untung saya pernah juga, sebelum saya ke sana saya pernah jatuh, saya bangkit lagi berdiri gitu, kayak seakan-akan nggak terjadi apa-apa. Karena saya punya Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan. Oh Tuhan, sembuhkan kaki saya ini, saya percaya Engkau akan memberikan saya kaki yang baru. Saya masih bisa berdiri lagi. Semua orang kaget. Loh, ini orang bukan orang biasa, ini bisa berdiri lagi ya. Padahal udah jatuh kan dari motor. Biasanya kan orang kan harus istirahat, duduk gitu ya kan. Kalau enggak, saya langsung berdiri, saya minta pertolongan dari Tuhan.
Nah di situ mereka pada lihat ini bukan sekedar orang biasa gitu, di atas rata-rata. Iya, bahkan di situ itu kan pertambangan kan banyak itu kan, banyak beko, banyak loader itu kan, mobil truk itu yang besar-besar. Nah itu saya naik motor itu berdampingan. Saya ngebut dikit, kalau kena senggol dikit ditabrak itu, dan kalau dia punya roda itu sudah nabrak kita punya kaki, kita nggak bisa lepas, pasti ikut digiling juga. Itu kita punya sama motor-motornya juga gepeng itu. Jadi kayak kue apa namanya, yang adonan ibu biasa bikin kue kan, kalau kita tepungnya itu digiling itu langsung gepeng seperti itu. Orang kan kayak gitu di sana. Ada yang bannya itu kalau perbaiki aja, mekanik aja tangannya sampai bengkok gini. Aduh, ngeri lah pokoknya pemandangannya kalau di sana. Tapi itu yang bikin saya nggak betah itu bukan hanya itu, tapi pergi kerja juga seperti itu, pulang kerja dihadapi sama orang yang seperti itu yang nggak bisa apa ya namanya, nggak bisa tidur ya, nggak bisa kerja gitu ya. Terus yang anehnya lagi, orang-orang situ kan kebanyakan orang Cina kan saya kan sebagai juru bicara, translator, itu saya bingungnya itu mereka itu kayak apa ya, menganggap orang Indonesia itu kayak aduh miskin gitu kan. Jadi saya merasa direcehkan lagi, direndahkan lagi. Waduh, tekanannya pokoknya waduh berat. Sudah di lapangan juga berat, pulangnya juga berat. Itu ada videonya itu, pemandangannya bagaimana tuh, lapangannya bagaimana, saya ada videonya juga itu. Dan yang parahnya lagi tuh kalau pulang kan kita sering ini kan, mau makan kan nggak berani makan di dalam kamar karena kan ada teman yang itu, yang orang gila itu kan. Iya, mau dikit-dikit marah itu kan, pakai parang itu kan, karena dia juga dikit-dikit kayak hal-hal sepele gitu, nggak mau damai gitu kan, kayak mau ini, dia bertentangan sama orang Cina memang, tapi dia ini kayak adalah gitu kan sama orang Cina. Tapi ya udahlah, aku bilang Tuhan berkati aja, saya masih bisa mengampuni gitu kan, karena Tuhan suruh saya mengampuni. Itulah Tuhan yang ajaib, Tuhan memberikan pengampunan. Singkat cerita, ya saya percaya di dalam kehidupan ini itu tidak ada yang namanya jalan yang mulus. Selalu ada yang namanya cobaan, selalu yang namanya ada air mata yang harus kita keluarkan di dalam hidup ini. Pasti ada saja, tapi yang kita percaya itu Tuhan pasti memberikan jalan keluarnya. Amin. Tuhan pasti memberikan kita kemampuan. Okay. Nyanyi. Hatiku percaya. Ayo. Hatiku percaya saat ku